Halo teman-teman, selamat hadir di acara Taiwan Dewasa ini bersama saya Amina Chandra. Dan di hari ini izinkan Amina juga bertanya dulu sebelum memulai acara ini, seberapa pedulinya kita terhadap isu yang lagi hangat diperbincangkan, yakni terkait dengan bagaimana kecerdasan buatan atau AI mulai merambah ke dunia pekerjaan atau profesi kita. Dan di mana kita juga menyadari di satu sisi dengan adanya kecerdasan buatan yang menawarkan efisiensi dan kemudahan. Tapi di sisi lain kita pun terancam. Kita yang dihadapkan dengan kekhawatiran akan tergesernya peran manusia. Oleh karena itu melalui Taiwan Dewasa ini, Amina juga mengajak teman-teman, mari kita bersama-sama gali lebih mendalam dan saling berbagi pandangan. Kemudian juga mencari solusi bijak dan juga kita mendengarkan apa pendapat-pendapat dari petinggi-petinggi perusahaan. Dan semoga saja hari ini juga akan menambah wawasan kita berkaitan dengan apakah AI juga merebut pekerjaan manusia. Seorang anggota kehormatan Li Sixue yang baru saja pensiun dari Institut Sastra dan Filsafat Cina di Akademia Sinica pada bulan Juni lalu. Beliau juga terpilih sebagai akademisi untuk divisi humaniora. Dan apa yang ia katakan adalah takdir seorang ilmuwan adalah pensiun. Karena masa kerja faktor usia itu tidak menjadi masalah dan adalah sebuah kenyataan akan saatnya untuk pensiun. Tetapi yang terpenting adalah tidak berhenti dalam berkarya. Ia juga menceritakan saat baru kembali ke Taiwan setelah belajar di Amerika Serikat karena ia adalah seorang penulis. Karena penelitian akademis, ia juga sempat menelantarkan dunia sastra. Setelah pensiun, ia ingin kembali memegang pena sastra untuk melanjutkan penulisan kolom yang disukainya, sekaligus tetap melanjutkan penelitian akademisnya. Spesialisasi Li Sixue adalah penelitian interdisipliner antar agama dan sastra yang membandingkan studi banding untuk Mandarin dan juga Barat, serta merambah ke sejarah penerjemahan Mandarin dan sastra modern, di mana beliau juga berpendapat dengan adanya kebangkitan AI kecerdasan buatan ini menjadi ancaman besar bagi orang-orang yang ingin berprofesi sebagai penerjemah. Ia juga memprediksikan paling lambat dalam waktu 15 tahun AI yang juga akan memengaruhi mata pencaharian para penerjemah. Ia juga menyarankan bagi siapa yang berminat di bidang penerjemahan ini agar tidak hanya menguasai penerjemahan saja tetapi juga harus memiliki skill lain. Ada 2 atau 3 skill lainnya di mana yang bisa menunjang mata pencahariannya. Li Sixue sendiri juga mengaku bahwa dirinya tidak tahu pasti lebih menyukai sastra Barat atau sastra Cina. Ketika keduanya digabungkan maka dijadikan sebagai studi perbandingan. Fokus penelitian Li Sixue yang tertuju pada sastra dalam proses masuknya ilmu pengetahuan Barat ke Timur pada masa dinasti Ming dan Qing. Ia juga yakin selain adanya teknologi, kalender atau astronomi, ilmu Barat pada masa Qing dan Ming ini mencakup sastra, yang mana sastra ini justru memainkan komponen penting dalam penyebaran ilmu Barat ke Timur. Tetapi hal yang lebih ditekankan dari pandangan dia berkaitan dengan profesi sebagai penerjemah yang akan mendapat ancaman besar dalam kurun waktu 15 tahun mendatang karena terpengaruh oleh adanya AI atau kecerdasan buatan. Nah, kemudian juga ada kabar tentang arus perusahaan mem-PHK karyawan di mana perusahaan tersebut yang menggunakan AI sebagai pengganti manusia. Ternyata 55% petinggi perusahaan mengatakan AI masih belum matang, belum bisa mengganti secara sempurna menggantikan posisi manusia. CEO Nvidia Jensen Huang juga pernah mengatakan tidak ada AI yang dapat menggantikan 100% dari sebuah pekerjaan secara utuh. Tetapi 80% tugas repetitif di sebagian besar posisi dapat diserahkan kepada AI. Banyak perusahaan yang menggunakan pernyataan ini sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja PHK massal dengan harapan bisa mengandalkan teknologi demi mencapai efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitas.
Namun berdasarkan laporan terkait dari Orview yang menunjukkan bahwa hampir 40% manajer perusahaan pernah menerapkan PHK demi mengadopsi AI. Dan 55% diantaranya mengakui bahwa mereka telah mengambil keputusan yang salah terkait PHK tersebut. Analisis lembaga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan jenis ini hanya berfokus pada penggantian tenaga kerja dengan teknologi tanpa mau menginvestasikan dana untuk pelatihan keterampilan karyawannya. Padahal karyawan yang di PHK justru merupakan personel inti yang bertugas memverifikasi dan mengendalikan operasional AI, sehingga pada akhirnya malah memperlambat ritme produksi secara keseluruhan. Kasus nyata dari beberapa perusahaan raksasa internasional yang juga membuktikan bahwa AI memiliki keterbatasan kemampuan secara nyata. Seperti pada perusahaan Ford yang pernah sangat bergantung pada otomatisasi dalam penanganan lini produksinya. Namun karena AI tidak dapat mengidentifikasi potensi cacat manufaktur yang kompleks, mereka terpaksa merekrut kembali sejumlah ratusan insinyur senior untuk mengendalikan proses produksinya. Lalu Commonwealth Bank of Australia juga pernah mem-PHK lebih dari 40 staf layanan pelanggan atau customer service dengan meluncurkan layanan pelanggan berbasis suara AI sepenuhnya. Sayangnya sistem pintar tersebut juga kesulitan menangani keluhan nasabah yang beragam dan kompleks, menyebabkan lini konsultasi terus-menerus macet hingga akhirnya pihak bank harus membatalkan keputusan PHK tersebut. IBM yang juga menggunakan AI menangani 94% bisnis rutin sumber daya manusia, human resource. Namun mesin ini tidak mampu menangani sisa kebutuhan khusus yang melibatkan penilaian etis, sehingga perusahaan berencana untuk merekrut karyawan tingkat dasar secara besar-besaran pada tahun 2026. Petugas pelaksana sumber daya manusia mengatakan hasil keluaran output AI seringkali mengalami bias dan kontradiksi logika. Perusahaan harus tetap mempertahankan proses peninjauan secara manual yang justru memicu kerja dua kali, menurunkan efisiensi pengambilan keputusan. AI beroperasi berdasarkan data yang sudah ada, serta kekurangan pengalaman praktis, kemampuan empati, penilaian nilai yang diakumulasi oleh manusia. Akibatnya AI sangat mudah tidak berfungsi saat menghadapi skenario darurat atau skenario khusus. Konsensus yang berkembang di industri saat ini adalah AI diposisikan sebagai alat bantu efisien untuk manusia, bukan pengganti total tenaga kerja. Jalur optimal bagi perkembangan perusahaan bukanlah mem-PHK secara sepihak, melainkan membangun model kerja kolaborasi antara manusia dan mesin dengan mengandalkan AI untuk menangani pekerjaan repetitif yang terstandarisasi dan mengandalkan manusia untuk menangani pengambilan keputusan yang kompleks, komunikasi emosional dan juga inovatif. Dengan demikian kedua belah pihak saling melengkapi untuk benar-benar melepaskan nilai dari teknologi tersebut. CEO Nvidia Jensen Huang juga mengatakan penuh percaya diri terhadap masa depan AI dan terdapat beberapa fakta yang mendukung imajinasinya tentang masa depan tersebut. Banyak CEO yang mengatakan mengaitkan AI dengan pengangguran. Argumen seperti ini benar-benar terlalu sederhana dan malas. AI baru saja muncul, bagaimana mungkin sekarang ini sudah mulai mem-PHK karyawannya. Ia juga menegaskan AI baru berfungsi 6 bulan yang lalu, sedangkan mereka sudah mem-PHK karena AI sejak 2 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dan hal ini tidak masuk akal. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah AI telah menggantikan posisi atau pengerjaan tugas-tugas kalian? Dan jangan lupa untuk berbagi komentar untuk acara Taiwan Dewasa ini. Demikian untuk acara di hari ini dan Amina pamit dulu. Kita berjumpa kembali pekan mendatang. 阳光轻轻洒下来，全世界变更精彩。生生不息的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白。就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。就说出来，地球的爱，因为阳光。